Yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Kamis 25 Juli 2013, adalah dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran, penyampaian laporan Badan Legislasi Daerah, permintaan persetujuan dari anggota Dewan, dan penandatanganan berita acara persetujuan serta pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, Raperda tentang kesejahteraan sosial, dan Prakarsa Dewan mengenai Raperda revisi terhadap Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Sesuai laporan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta, bahwa berdasarkan catatan kehadiran anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari jumlah 94 orang anggota telah hadir 65 orang anggota. Dengan demikian, maka rapat paripurna ini dapat dilangsungkan dan apabila diperlukan untuk mengambil keputusan adalah merupakan keputusan yang sah. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat guna mengikuti rapat paripurna ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD
serta hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini dilaksanakan sebagai hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah tanggal 5 dan 18 Juli 2013. Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, Dewan telah melakukan pembahasan terhadap 3 raperda tersebut, yaitu raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, raperda tentang kesejahteraan sosial, dan prakarsa Dewan mengenai raperda revisi terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Pembahasan dilaksanakan melalui tahapan rapat kerja komisi-komisi dengan eksekutif dan rapat pembahasan oleh Badan Legislasi, Badan Anggaran dengan komisi terkait. Pembahasan juga melalui rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Legislasi daerah bersama eksekutif serta rapat internal Badan Anggaran maupun Badan Legislasi daerah, termasuk rapat gabungan pimpinan Dewan bersama eksekutif. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib DPRD, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan yang akan disampaikan oleh Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berisi hasil dari seluruh proses pembahasan sebelumnya. Untuk itu, marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian penjelasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 oleh Wakil Ketua Dewan, Saudara Haji Sayogo Hendro Subroto SIP. Kami persilakan. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil pembahasan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat eksekutif dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna dengan acara penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 4 Juni 2013, Gubernur telah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 dalam rapat paripurna Dewan. Selanjutnya, raperda tersebut dibahas oleh DPRD melalui rapat internal fraksi, rapat kerja komisi bersama eksekutif, rapat kerja Badan Anggaran bersama eksekutif, dan rapat gabungan pimpinan Dewan untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Masukan dan pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi serta laporan hasil rapat kerja komisi bersama eksekutif merupakan hal-hal yang menjadi perhatian Badan Anggaran dalam merumuskan dan menyusun raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Badan Anggaran bersama pimpinan komisi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah telah melakukan rapat-rapat baik rapat internal maupun rapat kerja bersama pihak eksekutif
untuk membahas dan merumuskan serta menyempurnakan raperda tersebut. Pembahasan dan perumusan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Eksekutif terhadap raperda dimaksud juga telah mengakomodir masukan dan pendapat atau pandangan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi serta pimpinan Dewan, sehingga diharapkan raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah menyampaikan draft raperda tentang usul persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, sehingga komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat membahasnya dengan pihak eksekutif dan dirumuskan serta disempurnakan oleh Badan Anggaran bersama Eksekutif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur bahwa rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 adalah merupakan suatu perhitungan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 mengacu pada ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud berupa: A. Laporan keuangan yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca daerah, 3. Laporan arus kas, dan 4. Catatan atas laporan keuangan. B. Lampiran-lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil pembahasan dan rumusan Badan Anggaran terhadap peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2012 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah 35 triliun 379 miliar 180 juta 51.989,03 rupiah. Belanja daerah surplus belanja daerah 31 triliun 558 miliar 706 juta 898.925 rupiah. Terjadi surplus 3 triliun 820 miliar 473 juta 153.064,03 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan daerah 6 triliun 475 miliar 552 juta 12.483,2 rupiah. Pengeluaran daerah 832 miliar 303 juta 634.733 rupiah. Pembiayaan neto 5 triliun 643 miliar 248 juta 377.750,2 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran jumlah 9 triliun 463 miliar 721 juta 530.814,23 rupiah. Adapun hasil pembahasan dalam rapat kerja komisi-komisi dengan pihak eksekutif sebagaimana terlampir, yang di dalamnya termuat beberapa program yang belum terselesaikan atau terserap dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2012, termasuk pendapat dan saran yang disampaikan kepada eksekutif diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam program pembangunan ke depan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil pembahasan Badan Anggaran, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kebijakan
yang dituangkan ke dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 sebagaimana terlampir. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Juli 2013. Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Haji Ferial Sufyan. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua Dewan Saudara Haji Sayogo Hendro Subroto SIP yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian penjelasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap hasil pembahasan dua rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda tentang Kesejahteraan Sosial dan Prakarsa Dewan mengenai Raperda revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Andes Perdata Tambunan SH MH. Kami persilakan. Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengesahan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan penyampaian prakarsa Dewan terhadap revisi Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan Parpol Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan anggota Dewan, para pejabat eksekutif, serta hadirin yang saya hormati. Sebelum membacakan laporan ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1494 Hijriah 2013 Masehi kepada masyarakat DKI Jakarta. Bagi yang melaksanakannya, semoga dengan ibadah puasa ini kita menjadi hamba yang bertakwa serta menambahnya rasa toleransi kepada sesama. Mengawali acara ini, marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengesahan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan penyampaian prakarsa Dewan terhadap revisi Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menjalin kerjasama dan memberi masukan selama pembahasan sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah merupakan implementasi dari program legislasi daerah tahun 2013 yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 28 Januari tahun 2013. Adapun landasan hukum pembahasan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan prakarsa Dewan terhadap revisi Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. 2. Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, berikut saya bacakan secara singkat materi rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan materi Raperda Prakarsa Dewan terhadap revisi peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Masalah sosial sangat kompleks sehingga penanganannya perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga merupakan tanggung jawab individu, keluarga, organisasi sosial, pelaku usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial. Di samping berbagai masalah di atas, juga dikarenakan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sangat perlu membuat peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Perlu kami sampaikan bahwa Raperda tentang kesejahteraan sosial terdiri dari 22 bab dan 99 pasal. Adapun materi antara lain. Pada bab 2 mengatur prinsip, fungsi dan tujuan yang di dalamnya mengatur antara lain kesejahteraan sosial diselenggarakan tidak diskriminatif, akuntabilitas dan transparansi, dan fungsi penyelenggaraan sosial untuk mencegah terjadinya masalah sosial dan kerawanan sosial. Bab kedua mengatur kewajiban dan tanggung jawab, baik kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, SKPD, dan peran aktif masyarakat. Bab 4 mengatur antara lain mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 5 mengatur sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Bab 6 mengatur mekanisme rehabilitasi sosial dan kriteria yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial. Bab 8 mengatur perlindungan sosial, jenis-jenis perlindungan sosial yang meliputi jaminan sosial, advokasi sosial, bantuan hukum yang berbentuk asuransi kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial. Bab 9 mengatur pemberdayaan sosial yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, mental dan spiritual, dan lain-lain. Bab 10 mengatur penanggulangan kemiskinan. Program ini bertujuan antara lain memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dan keluarga rentan, meningkatkan kapasitas, juga mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha bagi keluarga miskin, serta melakukan kerjasama dengan daerah asal migran. Bab 12 mengatur sarana dan prasarana yang meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan lain-lain. Saudara pimpinan dan rapat dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan saya bacakan maksud dan tujuan pengesahan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial antara lain. 1. Untuk meningkatkan fungsi kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial. 2. Mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kepedulian sosial. 4. Mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. 5. Untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di samping itu, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial. 6. Diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih terkoordinasi dan terarah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, adapun saran dan harapan dengan disahkannya peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial antara lain: 1. Agar masalah sosial dapat teratasi dengan baik. 2. Diharapkan masyarakat miskin
maupun masyarakat rentan dapat merasa nyaman karena sudah terlindungi sehingga merasa aman. 3. Dengan disahkan Raperda ini diharapkan masalah koordinasi kerjasama dengan daerah lain dapat terlaksana dengan baik, terutama asal migran sehingga dapat mengurangi angka migran yang bermasalah. 4. Dengan disahkannya Raperda ini diharapkan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta yang saat ini kurang lebih 363.000 orang akan semakin turun sehingga keluarga miskin di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun akan berkurang. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya akan kami sampaikan laporan Badan Legislasi Daerah berkaitan dengan prakarsa Dewan terhadap revisi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mempunyai peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan daerah tersebut saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi DKI Jakarta karena belum mengatur reklame yang berbentuk videotron, LED, display, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame lain, reklame stiker dan lain-lain. Di samping itu, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan daerah ini juga mengatur penyelenggaraan reklame secara transparan dan akuntabel, serta disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, juga mempertimbangkan estetika dan etika dalam penyelenggaraan reklame. Di samping itu, materinya disusun dan disesuaikan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Untuk itu, Badan Legislasi Daerah memprakarsai revisi Perda tentang penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak, seperti kepentingan masyarakat, para penyelenggara reklame, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa Raperda tentang penyelenggaraan reklame terdiri dari 14 bab dan 51 pasal. Berikut ini akan saya bacakan secara singkat materi revisi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Antara lain, 1. Pada bab 3 mengatur jenis-jenis reklame. Pada intinya bab ini penyempurnaan Raperda sebelumnya yang cakupannya lebih luas dan disesuaikan dengan perkembangan reklame pada saat ini. Bab 4 mengatur pola penyebaran reklame yang diatur dengan kawasan zoning yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan kawasan khusus. Bab 5 mengatur penyelenggaraan reklame antara lain mengenai tanggung jawab penyelenggara reklame seperti terhadap konstruksi yang roboh, menanggung kerugian kepada pihak lain apabila terjadi musibah, membongkar reklame apabila telah berakhirnya izin dan tidak diperpanjang. Di samping itu, larangan pemasangan reklame di gedung atau halaman pemerintah pusat dan daerah, tempat ibadah, dan lain-lain yang ditetapkan oleh gubernur. Bab 7 mengatur antara lain pengecualian perizinan untuk pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk informasi atau penyuluhan, memuat nama tempat ibadah, pendidikan, sarana olahraga, juga yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, perwakilan PBB, dan sejenisnya, serta yang diselenggarakan oleh organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya muat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan saya bacakan maksud dan tujuan penyampaian revisi Perda tentang penyelenggaraan reklame antara lain. 1. Agar penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya ketertiban dan keindahan lingkungan. 2. Diharapkan penyelenggaraan reklame lebih transparan karena sudah menggunakan sistem lelang sehingga dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan reklame. 3. Agar pemasangan titik reklame sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah RTRW 2030. 4. Menjamin adanya kepastian hukum dan penyelenggaraan reklame. 5.
5. Dengan disahkan raperda ini, maka masyarakat terlindungi apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan Perda, hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2013, maka Badan Legislasi Daerah telah mengadakan berbagai rapat kerja dengan komisi-komisi, pihak eksekutif maupun dengar pendapat umum atau RDPU yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Rapat paripurna DPRD terhadap kedua raperda telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, Kamis tanggal 11 April 2013, dan Senin tanggal 15 April tahun 2013. 2. Rapat kerja Balikda antara lain pada hari Senin dan Selasa tanggal 10 dan 11 Juni tahun 2013, dan Senin dan Selasa tanggal 15 dan 16 Juli tahun 2013, Senin dan Selasa tanggal 22 dan 23 Juli tahun 2013. Di samping itu telah dilaksanakan rapat dengar pendapat umum pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2013. 3. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2013 diadakan rapat gabungan pimpinan dengan agenda penelitian akhir terhadap raperda tentang kesejahteraan sosial dan prakarsa dewan terhadap revisi Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa raperda dimaksud dapat disahkan menjadi peraturan daerah dan prakarsa dewan pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, bahwa mekanisme pembahasan raperda tentang kesejahteraan sosial dan penyampaian prakarsa dewan terhadap raperda tentang penyelenggaraan reklame telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, sehingga Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kiranya menyetujui raperda tentang kesejahteraan sosial untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah serta prakarsa dewan untuk disampaikan ke eksekutif. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terkait, baik pihak legislatif maupun eksekutif, serta seluruh komponen masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sehingga pembahasan kedua rancangan peraturan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di samping itu, kami mohon dukungan dari hadirin sekalian untuk pembahasan raperda-raperda yang akan datang, baik usul eksekutif maupun prakarsa dewan, supaya dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar dalam mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Amin. Jakarta, 25 Juli 2013, Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Dr. Andes Perdata Tambunan SHMH yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan dan dengarkan bersama, Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah telah menyampaikan laporannya. Dan apabila kita cermati, terdapat beberapa hal yang mewarnai sikap serta tanggapan dari Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah, namun tetap dalam koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam rangka Dewan mengambil keputusan terhadap 3 raperda ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat 4 huruf A angka 2, yaitu permintaan persetujuan dari anggota secara lesan oleh pimpinan rapat paripurna.
Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Setuju? Terima kasih. Berikutnya, apakah rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Dan yang terakhir, apakah prakarsa Dewan mengenai rancangan peraturan daerah revisi terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame dapat disetujui untuk diajukan dan dibahas? Baik, setuju. Mungkin kalau untuk reklame kami meminta untuk dilakukan terlebih dahulu. Terima kasih. Instruksi saya PDI Perjuangan. Kami hanya minta klarifikasi apakah khusus untuk reklame itu untuk disahkan atau untuk diserahkan saja untuk dibahas. Agak confused tadi. Hanya untuk diserahkan dan dibahas. Terima kasih. Setuju. Setuju? Setuju. Baik. Setuju ya? Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial menjadi peraturan daerah, dan prakarsa Dewan tentang rancangan peraturan daerah revisi terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, maka peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan harapan kiranya gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD. Mengenai pelaksanaan penandatanganan berita acara dan penyerahan peraturan daerah serta prakarsa Dewan tersebut di atas, semuanya akan dipandu kegiatannya oleh pembawa acara. Akhir dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati anggota DPD dan DPR RI. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para wali kota, bupati, Kepulauan Seribu, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya. Pada hari ke-16 bulan suci Ramadan kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
penyampaian laporan Badan Anggaran permintaan persetujuan anggota DPRD oleh pimpinan rapat, penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Kemudian penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Legislasi Daerah permintaan persetujuan kepada anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pendapat akhir Gubernur serta penyampaian secara simbolis dari pimpinan DPRD kepada Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan revisi peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Eksekutif menyampaikan apresiasi kepada jajaran aparat keamanan TNI Polri, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, generasi muda, kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya terhadap suasana kota Jakarta yang tetap terkendali dan kondusif di bulan suci Ramadan dan insya Allah pada hari raya Idul Fitri. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas ketelitian dalam membahas substansi materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 sehingga hari ini Dewan dapat memberikan persetujuannya menjadi peraturan daerah. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan atas kesungguhan seluruh jajaran SKPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, sehingga laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 memperoleh penilaian atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Eksekutif berharap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun mendatang semakin baik dan berkualitas. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, berbagai masalah sosial yang terjadi di DKI Jakarta antara lain disebabkan karena arus migrasi, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan, kualitas mental masyarakat, dan kesetiakawanan sosial yang berdampak pada masalah kemiskinan, kerawanan sosial, keterlantaran, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan penyakit sosial. Sejalan dengan itu, rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial disusun untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Produk hukum ini sangat penting sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta memiliki dasar hukum yang mengikat bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan taraf kesejahteraan sosial menuju terciptanya masyarakat Jakarta yang mandiri dan sejahtera. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas inisiatif Dewan mengajukan revisi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Inisiatif Dewan tersebut tentu berdasarkan hasil kajian mendalam untuk memberikan perubahan terhadap penyelenggaraan reklame dengan berbagai dampaknya antara lain terhadap arsitektur kota Jakarta, tertib administrasi penyelenggaraan reklame, perubahan pola pikir dan pola tindak aparat pelaksana, serta target pendapatan daerah. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang saya hormati, izinkan saya kembali mengapresiasi hubungan dan semangat kemitraan yang terjalin sangat baik selama ini antara Dewan dengan eksekutif. Hubungan kemitraan tersebut kiranya terus terjalin lebih intensif dan profesional dalam upaya kita bersama melaksanakan pembangunan dan mewujudkan Jakarta baru serta peningkatan
pelayan publik yang semakin baik. Berdasarkan kemitraan dan saling pengertian yang semakin baik tersebut, eksekutif yakin berbagai program dan kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan mampu mencapai hasil lebih optimal dan bernilai manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Jakarta. Akhirnya, sekali lagi saya beserta jajaran eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan serta segenap anggota Dewan yang telah menyelesaikan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, kesejahteraan sosial dan revisi peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan pembangunan di Ibu Kota Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna dengan lancar. Semua berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik di antara kita. Namun semuanya ini tidak terlepas dari bimbingan dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh penjabat Kanwil Kementerian Agama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami hadapkan hati dan wajah kami kepada syukur dan berdoa kehadirat-Mu. Karena berkat bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah, lancar dan selamat. Semoga rapat ini ya Allah dalam naungan ridho, rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Kami menyadari sepenuh hati bahwa Engkau telah memilih kami. Oleh karenanya ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tamim taksirana. Memimpin pembacaan doa. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Sebelum saya menutup rapat paripurna ini, pada kesempatan ini saya informasikan bahwa hari ini pimpinan dan segenap anggota DPRD akan melaksanakan berbuka puasa bersama Gubernur dan jajarannya. Demikian atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak Ahok bilang Bapak garis tangannya emang ditakdirkan jadi capres. Ya Pak. tanya yang ngomong dong, mau saya tanya saya. Pak, THR Jakarta kapan Pak mau di ini Pak? Kasih tengah waktu Pak. Bentar ya. Harus lihat garis tangan Pak. Oh, baru lihat garis tangan sebentar tuh, jangan ditanya baru lihat garis tangan. Tangan mana, kanan atau kiri? Pak garis tangan gitu. Ada aja. THR gimana Pak? THR Jakarta Pak. Pemprov Jatim kan Nggak tahu, tanya BKD atau keuangan. Keuangan coba tanya. Pak, soal pengaturan premanisme Pak, yang ada di Tanah Abang itu gimana Pak? Premanisme yang ada di Tanah Abang. Ya nantilah ini kita selesaikan lah. Karena yang mendekati Lebaran ya ini soft dulu, nanti setelah Lebaran kita rampungkan. Rampung penataan PK-nya rampung. Mereka juga udah nggak ada masalah. Hanya minta Pak sampai Lebaran ya oke. Artinya udah ada. Yang penting nggak ganggu lalu lintas. Artinya udah ada pembicaraan ya Pak? Sama pihak mereka. Udahlah dengan orang-orang kuncinya. Nanti kita juga turun ke lapangan. Sebentar, saya cari waktu yang baik untuk ke lapangan. Pak, biasanya habis Lebaran kan penduduk Jakarta bertambah nih Pak. Biasanya habis Lebaran penduduk Jakarta bertambah. Gimana Pak? Ada usaha melonjaknya angka urbanisasi. Yang mau siapain? Pendatang baru. Iya, mungkin antisipasinya dari Pemprov. Ya kemarin sudah saya sampaikan itu kampanye, mengkampanyekan, memberitahukan kepada yang mudik supaya nggak bawa saudara yang ke Jakartanya itu. Udah dilakukan Pak? Ya kemarin sudah kita perintahkan ke camat lurah untuk menyampaikan ke bawah. Antisipasinya apa Pak? Buat arus balik Pak? Nggak ada. Ada penambahan. Sampai detik ini nggak ada, belum ada. Belum ada yang baru Pak. Ngapain mengerjakan yang monoton yang sudah jelas-jelas tidak ngefek apa-apa. Tapi apa Ngomong apa terus ada adanya. operasi justisi lagi Pak? Lalu apakah ada operasi justisi? Enggak, sudah berpuluh-puluh tahun terbukti juga tetap tambah terus gitu. Bertambah terus. Tapi kalau misalnya penduduk. Pak dipagari aja Pak ya. Pagari diberi pintu gitu. Tapi kalau misalnya melonjak Belum lah, ini belum punya jurus, Jadi jangan dikejar-kejar itu, memang belum punya jurus kok. Masa mau dipagari diberi pintu kayak apa aja. Nggak mungkin lah, ini semuanya sudah terbuka. Pak, dugaan terkait keterlibatan pemerintah di Tanah Abang itu Pak, bermain ada yang terima Belum. kucuran sewa itu? Belum, ya baru dicari. Nanti suatu saat kita sampaikan kalau sudah betul-betul. Masanya dugaan-dugaan itu disampaikan. Pak kemarin ketemu Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Itu ngomongin soal Persija ya Pak. Kemarin. Detailnya Pak. Ya, kita mau menemukan lah nanti pendukung Persija. Kapan Pak? Viking sama Jackmania. Ya nanti setelah Pak Ridwan nanti kita temukan di tengah nanti. Rampung lah, masa bertahun-tahun hanya sesama warga negara Indonesia masih kayak gitu, malu kita. Seperti apa bentuk pertemuan mediasinya? Ya nah ini baru dirancang. Saya baru merancang, Pak Ridwan juga baru merancang, nanti ketemu di tengah. Nah, nggak tahu, entah makan-makan, entah main bola bareng. Ya kan, entah main tinju bareng. Nanti dong. Pak ini Pak maksudnya tinju guyonan gitu, biar akrab. Pak Persija ini Pak, dia menanyakan janji Bapak dulu yang akan membangun stadion ini Pak buat Persija ini. Udah nanti dilihat Oktober mulai. Mulai gimana? Mulai dibangun. Mulai gimana? Yuk, udah. Terima kasih Pak.